Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan presentasi di mana presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Keamanan kepada yang terhormat Bapak E. Haududin Nurkifli STMCS. Untuk sebelumnya dari kelompok kami yaitu kelompok 4 akan memaparkan teori mengenai target stock for group scanner dan juga mendemonstrasikan menggunakan Burp Suite untuk target stock for Burp Scanner. Untuk sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Rizkina Fatika Tusadin, dengan NPM 23106311700150. Dan juga rekan saya, yaitu Erika Sita Dewi, dengan NPM 23106311700078. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai teori. Pada pemaparan teori ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari target stock for group scanner dan juga tujuan dari target stock for group scanner. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas yaitu pertama mengenai pengertian target stock for group scanner. Target stock for group scanner yaitu langkah dasar dalam menggunakan Burp Suite untuk memindai sebuah keamanan dari aplikasi tertentu atau aplikasi web lainnya. Pada tahapan ini, pengaturan awal yang harus kita lakukan yaitu memastikan pemindaian hanya satu mencakup aplikasi ataupun domain yang relevan, sekaligus menghindari aktivitas yang tidak perlu pada target tertentu atau yang tidak perlu kita butuhkan di target tertentu yang tidak ingin kita inginkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah ini tuh sangat esensial dalam proses pemindaian keamanan web karena menentukan sebuah cangkupan dan juga fokus dari seluruh operasi pemindaian kepada web tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan target stock for group scanner. Pada tujuan target stock for group scanner ini, saya akan membahas dengan beberapa poin yaitu yang pertama, mendefinisikan ruang lingkup pemindaian. Pada target ini, Stup bertujuan untuk menentukan area yang sangat spesifik dari sebuah aplikasi web tertentu yang akan kita pindai dengan menetapkan ruang lingkup ataupun scope, yaitu dengan kita membatasi pemindaian pada domain, URL, ataupun folder tertentu. Kemudian pada poin kedua yaitu mengurangi resiko false positif, di mana dengan hanya memindai area yang relevan atau area tertentu, dengan itu, kita mengurangi resiko hasil yang salah atau false positif. Karena pada aktivitas pemindaian ini, kita hanya akan diarahkan pada komponen-komponen penting di aplikasi tersebut ataupun di dalam web tersebut. Untuk selanjutnya mengenai poin efisiensi proses pemindaian. Pada poin ketiga ini, yaitu pemindaian hanya dilakukan pada target yang spesifik, yaitu pada target yang hanya kita inginkan, sehingga kita dapat menghemat waktu dan juga sumber daya agar tidak terlalu boros. Kemudian, pada tahap proses ini, kita juga dapat mencegah sebuah aktivitas yang tidak disengaja ataupun di luar target yang tidak kita inginkan. Kemudian pada poin terakhir, yaitu poin 4, yaitu tentang kebutuhan terhadap etika pengujian atau kepatuhan. Dalam pengujian keamanan ini, sangatlah penting untuk memastikan bahwasanya hanya aplikasi ini ataupun web ini dengan domain yang sah yang dapat kita uji. Selain dari domain yang tidak sah, maka kita tidak dapat menguji. Kemudian, kita dapat menetapkan target atau stop scope untuk membantu menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum dan juga etika dalam pengerjaan Truth for Group Scanner ini. Untuk selanjutnya, akan diserahkan kepada rekan saya yaitu Erika Sita Dewi yang akan memaparkan materi mengenai demonstrasi. Kepada rekan saya Erika Sita Dewi, dipersilakan untuk mempresentasikan demonstrasi. Pertama-tama buka aplikasi Oracle VirtualBox. Di sini sebelumnya kami sudah menyiapkan virtual machine dari Metasploitable 2-nya. Mesin Metasploitable adalah mesin virtual berbasis Linux yang dirancang untuk menguji suatu kerentanan website. Lalu kita ke setting, lalu ke tab network. Di bagian adapter 1, attach to-nya kita ubah ke bridget adapter. Setelah itu kita start Metasploitable 2-nya.
Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Jika sudah, kita masuk ke Metasploitable Login dengan nama MSF Admin. Lalu untuk passwordnya sama, yaitu MSF Admin. Jika sudah, kita enter. Selanjutnya kita masuk ke MSF Admin Metasploitable. Di sini kita ketikkan if config. Lalu kita lihat di bagian init address ada 192.168.1.17. Lalu kita buka aplikasi Firefox di laptop kita. Kita ketikkan URL 192.168.1.17 garis miring Mutiliday, lalu kita enter. Lalu akan masuk ke website dari Mutiliday, Born to be Hacked. Setelah itu kita ke extension Foxy Proxy. Di sini kita ke bagian tab proxies, lalu kita tambahkan proxies baru, yaitu dengan nama Burp Suite, lalu hostname-nya 127.0.0.1 dan portnya yaitu 8080, lalu kita save. Setelah itu kita aktifkan Burp Suite di Foxy Proxy tadi dengan mengklik bagian Burp Suite ini. Yang sebelumnya disable kita enablekan di Burp Suite. Selanjutnya mengkonfigurasi browser untuk menggunakan Burp Proxy melalui Foxy Proxy. Burp Suite kemudian akan menangkap dan memodifikasi HTTP request dan response yang dikirim antara browser dan server. Jika sudah, kita akan coba akses web atau URL yang sebelumnya. Ya, di sini muncul the proxy server is reversal connection. Nah, selanjutnya di sini kita buka aplikasi Burp Suite Professional. Lalu ini kita biarkan temporary project in memory, lalu kita next. Dan kita biarkan use Burp default, lalu kita next. Jika sudah masuk ke bagian aplikasi Burp Suite, kita ke tab proxy, lalu Burp Suite memiliki tab proxy yang memungkinkan kita untuk mengintercept data lalu lintas dalam suatu website. Kita pastikan bahwa interceptnya off. Lalu kita coba buka lagi web 192.168.1.17 Mutiliday. Nah, di sini sudah bisa terakses lagi webnya. Lalu kita ke aplikasi Burp Suite lagi, ke tab target. Dan tab target untuk mengelola dan memvisualisasikan aplikasi yang sedang kita uji. Lalu set map, lalu kita klik folder HTTP 192.168.1.17. Lalu kita klik kanan, pilih add scope, lalu kita yeskan. Di sini kita dapat melihat endpoint dari folder dengan mengklik expand branch. Lalu selanjutnya kita ke tab dashboard, lalu kita pilih new scan, kita pilih yang crawl and audit. Crawl merupakan proses menelusuri aplikasi web untuk mengidentifikasi semua endpoint atau URL yang tersedia untuk diuji. Dengan menggunakan fitur scan crawl di Burp Suite ini, kita dapat secara otomatis merayapi aplikasi web dan menangkap semua endpoint yang dapat diakses. Audit di dalam Burp Suite bertujuan untuk menilai kerentanan setelah aplikasi web dijelajahi. Setelah proses crawl selesai, Burp Suite akan memulai melakukan pemindaian dan mengidentifikasi potensi kerentanan seperti SQL atau XSS atau cross-site scripting dan XML injection dan lain-lain. Lalu untuk scan detailnya kita pakai HTTP 192.168.1.17. Lalu untuk scan configurationnya kita pilih yang fast saja. Lalu kita scan.
Selanjutnya kita tunggu sampai proses scannernya atau scanningnya selesai. Di sini kami percepat karena proses scan-nya lumayan lama, membutuhkan waktu berjam-jam. Jika sudah, kita ke tab issues. Setelah proses crawling dan auditing selesai, hasilnya akan ditampilkan dalam tab issues pada Burp Suite. Di sini kita dapat melihat daftar masalah yang terdeteksi, termasuk tingkat keparahan atau kerentanan dan penjelasan rinci tentang dampaknya. Lalu kita pilih semua item yang ada di tab issues ini. Kita select all. Lalu klik kanan, pilih report selected issues. Lalu kita pilih yang generate report HTML agar mudah dibaca. Lalu kita next. Kita pilih semua, next. Lalu kita next lagi. Kita next lagi. Di sini kita akan select filenya. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen, lalu folder keamanan sistem. Lalu kita beri nama filenya yaitu Burp Scanner. Lalu kita save. Kita next. Jika sudah, kita di sini dapat melihat file yang sebelumnya kita sudah download dengan nama Burp Scanner. Nah, di sini sudah terdapat Burp Scanner reportnya, terdapat issues background dan lain-lain. Di sini semuanya tercatat mengenai kerentanan dari website atau URL yang tadi kita scanning dengan menggunakan Burp Suite. Baik, itulah hasil pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai demonstrasi. Kita sudah mencapai di penghujung presentasi. Baik, selanjutnya kesimpulan, target setup for Burp Scanner adalah langkah krusial dalam proses pengujian penetrasi karena membantu memfokuskan pemindaian hanya pada bagian-bagian aplikasi yang relevan, serta menghindari pemindaian yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dari hasil. Dengan mengkonfigurasi scope dan memilih jenis pemindaian yang lebih tepat, Burp Suite dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam mendeteksi dan mengevaluasi kerentanannya di aplikasi web yang kita uji. Konsep dasar yang perlu dipahami adalah proses setup target seperti crawl untuk mengidentifikasi di bagian-bagian aplikasi dan audit untuk menentukan kerentanannya. Pemilihan jenis pemindai yang lebih tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dalam waktu yang lebih efisien atau singkat. Dengan memahami dan menggunakan fitur-fitur utama dalam Burp Suite, penguji keamanan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah keamanan di aplikasi web secara efektif. Terima kasih. Baik, pada presentasi kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 4. Pada presentasi kali ini kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.